melalui kurikulum Merdeka Sedaka MA MAN 1 Kota Cilegon. Selawat serta salam hendaklah selalu kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah suri tauladan kita dalam berakhlakul karimah, dan beliaulah Khatimul Anbiya, penyempurna ajaran Islam. Ya dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang
beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabid Penpan Kementerian Agama Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten, insyaallah Bapak Haji Muhtadi SAG SIA, insyaallah dalam perjalanan. Yang saya hormati Bapak Haji Lukmanul Hakim MSI selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Cilegon. Yang kami hormati dan kami cintai Kepala Madrasah Alim Negeri 1 Kota Cilegon, Randa Siti Mariani MPD. Yang saya hormati Ketua Pokjawas Bapak Bambang MPD. Yang kami hormati juga Bapak Ibu Dewan Guru Man 1 Kota Cilegon serta Bapak Ibu Dewan Guru se-KKMA Man 1 Kota Cilegon yang kami banggakan, yang kami cintai. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas anugerah, atas nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga dengan izinnya kita bersama-sama dapat berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim bersama-sama, mencari ilmu di tempat ini. Mudah-mudahan Allah memberikan ridho dan keberkahan kepada kita semuanya. Salawat serta salam selalu terlimpah curahkan kepada junjungan Allah suri tauladan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama kepada kita selaku umatnya yang terus memperjuangkan apa yang menjadi keteladanan beliau sebagai seorang guru suri tauladan junjungan alam, yang kita terus mencari ilmu sampai akhir hayat kita. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama-tama izinkan saya selaku Ketua Pelaksana kegiatan workshop implementasi kurikulum Merdeka ini menyampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah bahwa kegiatan workshop ini beberapa hari yang lalu, beberapa waktu yang lalu, sekitar tanggal 23 Desember, dari tim kecil yaitu tim literasi Man 1 Kota Cilegon membentuk sebuah kepanitiaan, di mana kepanitiaan ini adalah dalam rangka untuk mewujudkan kedepannya, yaitu adalah bagaimana Man 1 Kota Cilegon juga bisa mengimplementasikan kurikulum, yaitu kurikulum Merdeka yang digulirkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan beberapa tahun yang lalu, yang insya Allah entah kapan, apakah tahun depan atau kapan siapnya kita, yang kemudian kita persiapkan tentunya adalah dengan kegiatan ini. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, perlu diketahui juga bahwa sesungguhnya Bapak Ibu Dewan Guru di antaranya ada beberapa yang sudah mendapatkan pelatihan aktif via online, ya, implementasi kurikulum Merdeka yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan Pelatihan Kementerian Agama Republik Indonesia kurang lebih 1 bulan. Tapi sesungguhnya rasanya tidak cukup kalau kemudian materi ataupun kurikulum Merdeka ini kita memerlukan yang namanya tatap muka ataupun ada praktek-praktek seperti itu. Oleh karena itu kita berharap sekali, mudah-mudahan dengan pelaksanaan IKM ini atau implementasi kurikulum Merdeka ini selama 3 hari, dimulai dari hari ini tanggal 4 Januari sampai tanggal 6 Januari hari Jumat tepatnya, yang mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik dan lancar dan tentunya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala.
Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya dalam pelaksanaan kita akan melaksanakan nantinya ke depan penerapan kurikulum merdeka ini tidak terlepas dari bagaimana tantangan zaman, tantangan perubahan daripada kurikulum itu sendiri. Kita nggak tahu bentuknya seperti apa. Oleh karena itu, dari tantangan zaman, dari beberapa perubahan yang ada, termasuk perubahan dalam kurikulum, termasuk kurikulum di Merdeka ini, yang insya Allah dalam waktu dekat kita akan implementasikan, kita akan terapkan. Harapannya adalah bagaimana nanti Bapak Ibu Dewan Guru dalam kegiatan ini, dalam mengikuti kegiatan ini, bisa ataupun dapat meningkatkan mutu pendidikan di madrasah kita, ya, baik di madrasah Madrasah Kota Cilegon ataupun di madrasah Bapak Ibu yang ada di madrasahnya masing-masing. Dan itu menjadi harapan kita, terutama kita di bawah Kementerian Agama, Madrasah Aliyah tetap menjadi madrasah yang tentunya punya prestasi, madrasah yang hebat, madrasah yang bermartabat, dan tentunya menjadi harapan kita semua dan menjadi harapan umat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ya, pertama saya ucapkan terima kasih kepada semua, terutama pada Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Cilegon, Bapak Haji Lukman Hakim yang sudah alhamdulillah hadir, dan nanti mohon Pak untuk bisa membuka kegiatan ini. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Ibu Kepala Madrasah Madrasah Kota Cilegon yang alhamdulillah support kepada kami sebagai panitia untuk bisa mewujudkan kegiatan ini, dan juga kepada Pokjawas juga yang mensupport kami, dan tentu yang tidak kami lupakan juga adalah Bapak Ibu tim literasi sebagai panitia pelaksana kegiatan workshop yang saya cintai. Mudah-mudahan nanti semuanya mendapatkan apa yang dilakukan dari awal hingga akhir pelaksanaan kegiatan ini, semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu semua Dewan Guru Madrasah Kota Cilegon, dan juga Bapak Ibu Dewan Guru yang mewakili dari MA Al-Khairiyah Citanggil, dari MA Al-Khairiyah Tegal Buntu, ada MA Al-Khairiyah Saksakan, ada MA Bani Nawawi Lereng, kemudian juga ada MA Al-Hidayah Kubang Bulut, MA apa lagi? Al-I'anah Jangkar, Al-Itmam Kubang Saron, ya, kemudian ada MA Rodotul Ulum Saksak, MA Al-Hashimiyah, ya, kemudian juga Al-Hidayah tadi Kubang Bulut, yang alhamdulillah tadi saya lihat di absen atau daftar hadirnya sudah berpartisipasi dalam kegiatan ini. Mudah-mudahan juga nanti ke depannya madrasah-madrasah aliyah di KKMA ini bisa mewujudkan dan bisa mengimplementasikan kurikulum Merdeka Belajar ini dengan baik, walaupun kita bertahap. Walaupun kalau saya bagaimana melihat bahwa pelaksanaan kurikulum Merdeka ini tidak seluruh Indonesia itu kemudian merata, tapi hanya kurang lebih dari sekian kabupaten kota itu kurang lebih 250-an yang mungkin menjadi pilot projectnya pada saat ini di Cilegon ini, terutama adalah yang baru menerapkan tahun yang lalu adalah dari Papua Kota Cilegon. Mudah-mudahan kita ke depannya bisa menerapkan. Bapak Ibu yang saya hormati, yang kedua adalah permohonan maaf kami apabila ada hal-hal yang kurang berkenan berkaitan dengan tempat yang tadi disebutkan oleh MC-nya bahwa aula ini dijadikan sebagai aula 1000 tiang. Nah, itu penamaan dari mana? 1000 aja nggak ada sebenarnya, 100 juga lagi nggak ada. Ya, tapi ya inilah semuanya kita bersyukur meskipun ada beberapa tiang, kita punya aula. Yang penting punya aula. Gitu. Yang penting ada aula, bisa duduk, bisa ditempati, nggak kena panas, nggak kena hujan. Ke depan mudah-mudahan untuk kegiatan-kegiatan kita ini semuanya sudah menggunakan yang namanya AC, biar kemudian kegiatan itu semakin nyaman. Dan juga kami mohon maaf pada Bapak Ibu
dalam hal nanti dari tanggal 4 sampai tanggal 6, ya dari perasaan hari ini sampai terakhir dalam hal masalah konsumsi, insya Allah dari panitia menyediakan konsumsi baik itu snack dan juga makan siang. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian diharapkan bisa mengikuti kegiatan ini ya, dengan baik dan sesama yang insya Allah akan bermanfaat untuk kita semuanya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kegiatan ini sekali lagi adalah kegiatan yang banyak memberikan manfaat kepada kita terutama dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka Belajar. Dan perlu saya sampaikan terakhir adalah bahwa nanti kegiatan pembukaan adalah di tempat ini, di ruang aula ini. Dan insya Allah setelah pembukaan selesai, nanti untuk efektivitas kenyamanan tempat belajar, ya kita menyerap materi dari narasumber kita, Pak Didi, insya Allah dalam waktu dekat ini akan hadir di tengah kita. Nanti kita akan memakai ruang lab, Pak. Ruang lab itu nanti ada di bawah, ya di balik ruang kelas ini. Kalau nanti kita akan menggunakan ruang lab untuk kegiatan belajar kita ya selama 3 hari. Jadi tempat ini adalah sebagai tempat pembukaan kegiatan dan nanti belajar kita di ruang lab selama 3 hari. Dan insya Allah di ruang lab itu tempatnya ada peserta gitu. Di antaranya adalah kita bisa nyaman, adem, dingin. Yang penting nggak tidur aja. Ya, yang penting nggak tidur. Ya, kalaupun tidur ya anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan dinikah. Bapak Ibu yang saya hormati, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ya apabila ada kekurangan baik perkataan maupun perbuatan. Wallahu hadana wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu terima kasih yang saya hormati pengawas tingkat yang saya hormati dan ketua pelaksana kegiatan workshop ini, bapak-bapak, ibu-ibu, kepala madrasah di lingkungan KKM satu Kota Cilegon, mana angkat-angkatnya pengen lihat ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya? 10 tidak lagi baru datang. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, peserta kegiatan workshop. Yang pertama, syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala karena baru selesai melaksanakan rangkaian kegiatan hari amal bakti dan Ibu Kepala Madrasah langsung start kegiatan pada hari ini. Saya sakit Ibu apa nggak ada capeknya. Nah, mulai dari kegiatan awal nggak ada capeknya. Dharma wanita seperti sebatin di Kota Cilegon. Ibu adalah bendahara juga Bu ya, bendahara. Kemudian hari amal bakti Ibu juga bendahara, luar biasa. Saya apakah capek Bu? Capek pikiran, hati, capek tenaga. Biasa, alhamdulillah. Saya bersyukur dan merasa puas rangkaian hari amal bakti tahun 2023
gosah di alun-alun atau yang di sini ada yang apa yang enggak? Kecuali alhamdulillah terima kasih yang telah mengikuti rangkaian agama dan agama. Saya anggap kemarin sukses, alhamdulillah sukses, tidak perlu hujan, sukses susah disebutinya, ungkapinnya itu nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata ya. Saking senangnya gitu ya, saking senang. Ternyata Cirebon itu kompak, alhamdulillah. Masuk hari ini saya juga kompak. Bapak-bapak belum. Sekali lagi saya merasa senang dan bahagia. Dia hari ini langsung genjot kegiatan yang kata ketua panitia tadi, ini adalah betul yang namanya ilmu, tidak ada hujan, tidak ada angin, tidak ada berarti siang malam. Kalau yang namanya ilmu terus kita laksanakan. Ayah petir, ayah hujan, ayah ngaus mah jalan terus. Apalagi ini merupakan bekal persiapan kita mulai ajaran baru. Selamat datang. Izin Pak Kabit dilanjut. Apalagi ini merupakan bekal awal pelaksanaan kegiatan proses pembelajaran. Kalau kita tidak punya bekalnya, kita alhamdulillah, walaupun di sini yang terakhir Pak ya, di mana yang terakhir, tapi alhamdulillah dari kesiapan tatapan kami sudah siap semuanya. Salawat serta salam senantiasa kita limpahkan kepada junjungan Anda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah melaksanakan ajarannya. Bagi yang mana mendapatkan beliau. Amin ya rabbal alamin. Pak Habib yang saya hormati, selamat datang di satu kota Cirebon. Man 1000. Ya, itu hanya nama saja. Di Tangerang itu ada masjid 1000 pintu. Ya. 1000 pintu. 1000. Di Projo 1000 pintu. Hanya sebuah nama saja. Yang orang itu menarik, maka namanya yang menarik-menarik. 1000 tiang. Kalau viral kan luar biasa, orang berkunjung kepada Bang Satu. Lihat ternyata dihitungnya enggak. Kemudian ya seperti di olahraga, tidak bisa berdebat, enggak bahas. Yang penting kita bangga mempunyai aula. Alhamdulillah dibandingkan dengan madrasah di swasta berapa aula ya. Kelasnya pada miring kadang-kadang dipahami. Tapi alhamdulillah. Bapak Ibu yang saya hormati, kurikulum kita ini dunia pendidikan sudah berapa kali ganti dan berubah kurikulum. Mulai dari kurikulum tahun berapa? 94 sampai 2023 sudah hampir lebih 5 kali ganti kurikulum. Semuanya urusan dunia bisa mengikuti zaman. Yang hanya bisa mengikuti zaman dan
itu hanya Al-Quran. Kalau Al-Quran tidak bisa dirubah. Kalau kurikulum ya, harus mengikuti zaman. Sebagaimana yang dikatakan oleh ketua panitia tadi. Karena kondisi dan situasi sudah zaman digitalisasi, sudah zaman yang sangat luar biasa. Kenapa pemerintah merubah kurikulum? Karena lapangan pekerjaan sudah tidak relevan lagi dengan situasi sekarang. Sudah tidak relevan lagi. Maka kita harus mengikuti, menyiapkan sumber daya manusia sesuai dengan pada zamannya nanti. Kata wali kota, hari ini masyarakat Cilegon dikasih hadiah, dikasih beasiswa kuliah di mana saja. Terasanya adalah 10 tahun yang akan datang. Sama dengan kita tidak bisa hari ini berbuat dan hari ini juga merasakan perubahan. Kita harus, karena perubahan zaman. Kenapa? Kalau kitanya ini juga tidak bisa mengikuti, ya nggak bisa. Dulu ada namanya kurikulum apa? CBSA. Apa CBSA? Jul bungkus siswa acak. Kemudian kurikulum yang paling menarik itu sebenarnya selama saya alami itu adalah kurikulum yang pertama. Anak-anakku suruh dites, nulis aja seharian, 2 lembar, 3 lembar sampai cakep. Itu kurikulum apa itu? Ya, catat buku sampai. Kalau kita renungkan sebenarnya mencatat itu merekam pada 3 variabel. Pertama, ketika mencatat mata melihat. Ketika mencatat hati juga meresapi. Tangan juga ikut menyaksikan. Jadi 3 apa sih namanya? Komponen itu fokus. Dan biasanya setelah kita ngetik itu anak-anak sudah membaca, hanya tulisannya rapi membaca di depan. Itu terasa banget. Seperti halnya beberapa pondok pesantren tahfidz itu biar bacaannya kuat, maka sebelum ayat itu dihafal mereka tulis dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Biar ketika menghafal huruf demi huruf terekam dan ingat, sehingga membuat hafalan itu awet dan kuat. Ada metode teman saya. Ada juga yang terus menghafal, cepat bisa dan cepat juga hilangnya. Termasuk di pesantren saya, cepat ngapalnya. Kamu tahu udah tiba-tiba Pak, dites lagi, bingung lagi Bu. Dengan apa metode? Terus berusaha, terus berinovasi, terus melakukan perbaikan demi mencapai prestasi bangsa. Alhamdulillah pada tahun ini adalah kita sesuai dengan surat edaran bahwa khususnya di madrasah-madrasah yang ada Kementerian Agama harus menggunakan kurikulum merdeka.
bagaimana kita memahami dan mengerti apa sih merdeka itu, mulainya dari mana, harus bagaimana, bukunya dari mana, maka diadakanlah yang namanya pelatihan dulu. Tapi alhamdulillah dari beberapa madrasah dan guru sudah pernah ada yang mengikuti workshop kurikulum merdeka ini. Tapi betul, kalau workshop diikuti melalui Zoom itu tidak mempunyai rasa kepuasan tersendiri. Beda dengan ketika kita mengikuti workshop secara tatap muka, santai, tidak usah berasa di bapak-bapak. Sebab kelihatannya bapak-bapak ini perokok semua. Kecuali dipisahkan antara ibu-ibu dengan bapak-bapak. Ataupun bapak-bapak kalau mau buang smoking ngantuk, ya keluar. Yang penting materi yang disampaikan oleh Pak Haji Hadiat ini tersampaikan semua. Setelah tersampaikan, Bapak Ibu semuanya siap dan mendapatkan ilmu pengetahuan itu, kemudian perangkatnya, ibu kepala sekolahnya harus siap menyiapkan perangkat. Ilmunya sudah dapat, perangkatnya tidak ada, juga bingung. Artinya harus berbanding lurus pengetahuan yang didapatkan dari teman-teman narasumber, kemudian perangkatnya ada, baru kita jalan. Tapi kalau perangkatnya tidak ada, tidak bisa jalan. Nantinya hanya sebatas teori saja. Kalau kita hanya sebatas teori, prakteknya tidak ada, hampa yang terjadi. Yang betul itu berbanding lurus antara teori dengan praktek. Bapak Ibu yang saya hormati, ikuti kegiatan ini dengan fokus sefokus-fokusnya. Kemudian setelah kita mendapatkan teman-teman wakamat kurikulum di madrasah-madrasah swasta, setelah kegiatan ini selesai, ya lapor ke kepala madrasah, Pak, bagaimanapun juga kita harus bisa mengumpulkan guru-guru di lingkungan madrasah-madrasahnya masing-masing. Artinya informasi pengetahuan yang kita dapatkan hari ini juga harus disampaikan kepada teman-teman guru di lingkungan madrasahnya masing-masing. Jangan sampai ditanya begini, apa hasil workshop kurikulum merdeka? Ya begitu-begitu aja sih Pak sebenarnya yang udah berjalan. Jangan sampai seperti itu ya. Sampaikan secara utuh ke kepala madrasah, kemudian agar kepala madrasah membuat acara seadanya workshop kurikulum merdeka. Silahkan undang pengawas, undang kepala madrasah, kalau undang Pak Kadip, ya demikian lah. Bapak Ibu yang saya hormati, saya berharap kegiatan ini berjalan sesuai dengan tujuan daripada yang telah ditetapkan oleh ketua panitia dan ibu. Dan saya sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas dilaksanakannya kegiatan pada hari ini. Ini adalah demi kita, demi membangun madrasah yang ada di Kota Cirebon. Yang terakhir, mungkin Bapak Ibu semuanya, kemarin saya kedatangan tamu dari Jakarta bahwa memang betul madrasah aliyah itu mau diambil oleh dinas pendidikan. Katanya begitu Pak Kabin. Kata saya, kalau diambil sama dinas pendidikan, apa fungsi Kementerian Agama? Saya sebagai orang Kementerian Agama gak rela. Udah haji ada diambil, orang haji gini doang, kemudian BPJS diambil. Saya orang Kementerian, jangan sampai lah
dunia pendidikan diambil oleh dinas pendidikan. Enggak Pak, memang itu dulu waktu itu saya yang konsen. Orang Cilegon memang istrinya orang Cilegon tapi kerja di pusat, kemarin Cilegon. Dia memang nanya ke saya, Pak, yang unggul di madrasah pada hari ini apa? Apa kira-kira yang unggul di madrasah pada hari ini, pada tahun kemarin? Kalau unggul di SMK, unggul di SMA, unggul di SMK, unggul banyak. Olimpiade fisika, olimpiade matematika, olimpiade robotik, olimpiade banyak yang internasional. Dari madrasah juga banyak Pak, cuma tidak terpublikasikan. Dia bertanya, ada nggak kori-koriah dari madrasah Alia? Ada nggak? Gudangnya. Pernah nggak melakukan seremonial? MTQ tingkat madrasah, pembacaan kitab kuning tingkat madrasah, cerdas cermat, sejarah, SKI, pernah nggak ada ya? Akhirnya dari situ saya pikir, ya juga ya. MTQ tingkat sanawiyah belum ada ya? Ada belum? Belum. MTQ tingkat aliyah belum ada. Terus baca kitab kuning di tingkat aliyah sanawiyah belum ada. Apa? Cerdas cermat kandungan Al-Quran atau hadis sudah ada apa belum? Saya dari situ pikir dulu ada yang namanya MAK unggul di kitab kuningnya, unggul di nausoroknya, unggul. Kata saya Pak, insya Allah mungkin Cirebon mau menyelenggarakan hal-hal yang seperti itu dan sudah dilakukan di tingkat sanawiyah ketika kegiatan tingkat KKM MTS 3 sudah mulai perlombaan baca kitab kuning, cerdas cermat, kemudian saya minta, saya belum memberikan informasi kepada kepala seksi madrasah di kabupaten Cirebon untuk melakukan langkah-langkah ini. Saya ingin berbuat yang terbaik untuk kota Cirebon dan yang belum pernah dilakukan di kabupaten kota yang lain. Ayo kita bersama-sama dan itu sebagai pegawai negeri sipil, sebagai aparatur sipil negara harus mempunyai inovasi, melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh kabupaten kota yang lain. Semua itu tentu harus ada dukungan dari yang sama-sama kita muliakan dan kita banggakan kepala kantor Kementerian Agama Kota Cirebon. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita sama-sama hadir dan memang Kota Cirebon ini kota bukan saja kota santri, kota pendidikan, tapi kota industri, religi wisata,
dolar karena begitu bergerak cepat Cilegon ini hampir induknya ya Kabupaten Serang dengan kota Serang yang lari cepat ini antara kota Serang dan kota Cilegon di industrialisasi ini akan berimbas kepada mudah-mudahan ini betul nanti menjadi satu lokomotif bagaimana madrasah-madrasah ya, di Cilegon ini hadir menjawab tantangan globalisasi dan perkembangan dunia industri dan teknologi. Ada pasangan dari yang ketemu waktu itu bukan pakai lagu. Jadi pertama ada oh, dari pencaparan ada ya. Cuma dari internal agama ya. Iya, pernah. Dinas ada ya. Nanti kan saya dari pemerintahan yang lain. Bapak tokoh pendidikan Ibu Kepala Madrasah dan Bapak sebetulnya Kepala Madrasah ini adalah hanya lokomotif. Semua kita adalah pemimpin, semua kita adalah kepala. Paling tidak guru adalah kepala murid. Apa sebabnya? Guru itu bertanggung jawab kepada anak-anak. Wakak kurikulum dan wakak yang lain bertanggung jawab pada fungsinya. Kepala madrasah bertanggung jawab pada wakak murid siswa termasuk juga infrastruktur yang ada di lingkungan madrasah yang di wilayah ini. Kepala kantor bertanggung jawab semua dari urusan tentang masalah urusan rumah tangga yang berada di internal agama kota kepada juga urusan-urusan tentang haji, urusan yang ada di dinas atau urai dan urusan tentang wakaf dan lain sebagainya yang terkait dengan posisi ada di wilayah kita dan Bapak Ibu guru yang hadir pada kesempatan ini tentunya adalah wakaf kurikulum atau kepala madrasah. Wakaf kurikulum semuanya 3KM. Satu kota Cilegon ini berjumlah berapa? 10 madrasah. Masih minim ya 10 ya. Karena KKM itu dulu ada yang 100 per KKM. Dengan adanya program World Bank ini mendapat bantuan untuk pengembangan inovasi guru-guru dan para kepala madrasah sehingga saya itu termasuk tim pembuat bisnis dengan bantuan yang banyak, kelompok kerja yang kecil, penyerapannya kecil. Maka dengan kebijakan World Bank RKKM maksimal anggotanya cuma 30. Dari 30 anggota ini bisa mengcover dari anggaran yang 30 juta. Sekarang dinaikkan ke 35
kegiatan bagaimana ada pokok tentang implementasi kurikulum dan pokok PKB, pokok yang lainnya. Itu maksudnya. Sehingga kalau masih 10, ini maksimal 30, minimal 15. Masih kurang 5, kurang bertahan. Nanti Bapak Ibu silakan 2023 ini masih ada kesempatan upload untuk nanti mendapat bantuan BOP untuk kegiatan-kegiatan semacam ini. Jadi nanti kegiatan itu tidak ada lagi yang namanya ya iuran nggak ada. Biayanya sudah kita support untuk kegiatan program. Makanya nanti kalau yang belum, nanti Pak Kepala Kantor meng-SK-kan, usulkan kepada Kepala Kantor, nanti Kepala Kantor meng-SK-kan kelompok kerja yang tingkat RA, MI, MTS, dan untuk kelompok kerja di tingkat mata saya nanti kami yang membuat SK untuk diupload, karena salah satunya upload bisa diverifikasi oleh konsultan bank itu adalah SK konsultan yang kedua tentunya pengurus rekening dan sebagainya. Mungkin Bapak Ibu sudah pengalaman dalam mengurus program-program dan para tokoh pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pekan pertama tahun 2023 ini kita sudah mengawali pertemuan bagaimana kegiatan belajar mengajar kita mulai untuk 2023 ini. Pemerintah telah mencabut PPKM Selamat jalan, terima kasih Pak Kepala Kantor. Mudah-mudahan selalu gratis dengan pemerintah daerah dan aman. Dan luar biasa perhatian pemerintah Kota Cilegon bersama Kementerian Agama. Luar biasa gerakan kementerian daerahnya dan respon terhadap keagamaan yang luar biasa dalam memberikan beberapa apresiasi atau melalui hibahnya, melalui kayak semacam perhatian tentu. Jarang sekali Cilegon, Tangerang yang baru ekspos memberikan insentif kepada guru-guru madrasah. Kabupaten Serang yang pertama kali saya genjot perda madrasah ini, pertama kali itu Kabupaten Serang di Provinsi Banten ini. Karena pada saat saya dulu kasih pendidikan ini ada pesantren, saya prihatin melihat kita mau mengajar madrasah Fatihah ada, habis makul di sawah hanya kadang-kadang maaf ya sebetulnya siapa yang pertama kali ngomong kaos oblong saya nggak tahu, karena orang tua kita dulu paling senang dengan kaos begitu tuh. Terus itu habis di sawah mau ngajar gitu kan, habis sholat mati pakaian pada saat itu. Dengan merasa prihatin itu saya berpikir ini adalah harus ada terobosan, ada komitmen kita
penguasa di daerah, mereka juga terlalu banyak pikiran-pikiran lain yang harus kita timbulkan terkait dengan bagaimana mereka menjadi satu pemimpin kepala daerah yang bisa memimpin di daerah. Ketika itu saya ini nanti agak sedikit saya katakan ke belakang supaya mungkin nanti pengalaman bapak-bapak ibu ini tidak inspirasi. Di Banten itu belum ada perhatian terhadap dunia pendidikan pada saat itu. Ketika itu di Indonesia ini ada satu perda dunia. Saya bicara ke belakang di Indramayu itu orang pertama kali membuat perda dunia Indramayu. Tapi orang Indramayu itu yang tak salah justru kalau di Indramayu itu daerah ada nggak orang Indramayu? Ada nggak? Nggak ada. Kalau ada nanti kita sharing. Kalau nggak ada berarti ini cerita tapi mungkin bukan tapi kenyataan. Kalau di Indramayu sangat dibanggakan kalau punya anak perempuan. Ini cerita. Karena anak perempuan di Indramayu yang akan menjadi tulang punggung dibuat. Kita bercerita yang ketika itu ada kepala kantor yang sangat prihatin dengan pendidikan. Ia dicetuskanlah satu program berkaitan dengan pemerintah daerahnya. Kami tadi tidak bawa ke sana itu dari pemerintah daerah, dari SK, dan kita akhirnya ada draft. Makanya draft perda yang pertama kali di Banten itu ada nomor 1 tahun 2006. Di situ dengan perda itu kita mendapatkan hibah dari pemerintah daerah dari mulai 3 miliar naik 7 miliar, sekarang sudah 20 miliar. Itu barusan menyentuh kepada efektif, madrasah diniyah, ngaji, dan berbagai belum kepada madrasah Raudhatul Atfal, madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah. Itu yang pertama kali Kabupaten Serang menghasilkan perda. Pertama kali. Ketika bergeser terus dengan kawasan kota yang lainnya, justru yang bergerak cepat itu adalah Cilegon dan Tangerang sudah memberikan insentif kepada guru-guru madrasah. Bukan hanya madrasah diniyah, tetapi madrasah formal, ibtidaiyah, sanawiyah, dan aliyah. Ini satu prestasi, dan itu harus selalu bikin jangka waktu yang baik kepada pemerintah daerah. Sekarang lebih dikuatkan. Menpan sekarang sudah membolehkan buku sebelum Menpan RP itu memberikan regulasi yang ketat, belum boleh. Bahkan di dinas pendidikan ada aksi agama. Dulu MI, MTS, MA bisa direlak.
daerah oleh dinas pendidikan. Dulu mungkin senior-senior yang pernah mengalami proses sekolah itu bisa direka. Hari ini setelah kita dekat dengan daerah, kebetulan saya sangat dekat dengan ya ini cerita di kabupaten daerah. Ketika saya selalu sounding dengan bupati, Pak, bukan kami tidak ingin memperhatikan madrasah, tetapi emang regulasinya. Kalau kami memaksakan itu, nanti kami yang kena punishment. Bukan hanya punishment terkait masalah hukuman disiplin, tetapi kalau ditarik tentang ranah hukum, itu yang menjadi musibah. Makanya kami apresiasi itu. Maksudnya apa, Bapak Ibu? Jadi begini, karena di sini banyak yang suasananya. Kementerian Agama sampai hari ini bukan berarti tidak memikirkan, tidak respon terhadap dunia pendidikan yang dikelola oleh masyarakat, yaitu lembaga pendidikan formal yang dikelola oleh masyarakat itu, yaitu bawah yayasan. Ada pendidikan yang dikelola oleh pemerintah langsung seperti MAN ini, kita kasih di mana, kita kasih anggarannya, kan makanya MAN itu harus lebih unggul, lebih bagus, lebih disiplin. Kenapa? Induk dari satu kelompok madrasah yang ada, dan tidak bisa jadi. Makanya KKM ini pasti ketua KKM itu adalah madrasah negeri. Tapi sekarang dengan ada regulasi tentang bantuan World Bank, kita bagi karena satu madrasah ada 100 anggotanya, kita bagi 30. Kita itu adakan satu kegiatan, bukan perlombaan, jadi kegiatan bagaimana mengelola madrasah KKM yang dikelola oleh negeri, dan KKM itu semuanya adalah swasta. Dari 30 itu swasta, ketua KKM-nya swasta. Ini survei membuktikan, tapi bukan di sini. Ternyata yang 30 kelompok yang dipimpin oleh kelompok swasta itu bisa terbang, bisa loncat. Ini bukan berarti bahwa artinya apa? Persaingan ini untuk bagaimana mengejar prestasi keunggulan yang ada di madrasah. Jadi mereka tuh karena memang tadinya terus kelompok itu kan rupanya katakan kecil punya rasa tanggung jawab, punya rasa keprihatinan, pengen maju, sehingga mereka itu keteladanan, keterbukaan, tanggung jawab, integritas itu mereka dapatkan di budaya kita itu hanya mereka berjalan dengan baik. Itu salah satu contoh. Mengapa di madrasah
kurikulum nanti banyak nanti. Ini regulasi terkait pengelolaan di madrasah. Kalau dulu, jangankan guru madrasah diniyah, kuliah, guru madrasah formal aja kriteria sanawiyah aliyah. Saya diangkat PNS itu tahun 90. Saya masih kecil, teman-teman saya seperti sekuat kayak begini. Teman-teman saya itu udah kuat banget, saya diangkat dari PNS kecil. Makanya kehidupannya itu kena dengan kesepuhan, ya mengimbangi orang tua. Orang tua, karena itu guru sanawiyah, ngajar itu, ya Allah, ya gitu. Paling hebat pakai sendal lili, paling hebat. Dulu tuh sendal lili pakai, paling hebat itu. Jawara. Iya, sendal lili. Di bawah itu ya sendal jepit lah, itu aja sebenarnya. Zaman saya. Kalau nggak sendal lili ya sendal terompak itu kayak laki ya kayak itu memang saya pernah gaji 37.500. Gaji saya karena saya merasa prihatin, akhirnya yang senior itu saya ganti. Dan Bapak Mandu ada saya ganti, jadi kepala dia dari 37.500 itu saya habiskan uang untuk beli beras dan bakul. Pokoknya setiap hari dikirim makanan ringan untuk konsumsi. Karena dulu tuh nggak ada kos, iuran 5.000, 7.000 dari anak-anak, walaupun 5.000 jual, nggak lancar, susah. Dulu itu susah mengelola pendidikan, tidak ada bos, gurunya saja. Nah, mulai tahun sekitar 97-98 mulai ada bos. Dengan mulai ada bos itu, guru-gurunya mulai rame, karena ada setiap ada bulan pasti semut karena pada datang bulan mulai rame. Dengan mulai ramenya ada bos, agak sedikit banyak antara yayasan, kepala madrasah yang ngambil duitnya kepala madrasah, yayasan yang ngambil, akhirnya yayasan. Akhirnya kita bikin regulasi yang berhak mengelola uang bos, yang berhak mengambil duit bos itu kepala madrasah dan kewenangan yayasan pada saat itu cukup memantau dan mengawasi. Secara panjang pengelolaan madrasah ini ketika itu, tapi sekarang masih ada juga. Kalau yang di boarding saya itu biasanya madrasah itu masih hanya diganti. Jadi tadi sebelum berapa itu. Nah, di situ akhirnya kita perhatikan bangunan. Pernah hampir semua bangunan madrasah dapat rehab, pernah? Dari pernah dapat rehab, akhirnya kita juga berubah dinamika supaya madrasah ini bermutu, supaya madrasah ini bisa bersaing. Makanya sekarang
logo atau moto ditingkatkan. Pertama, moto dan logo kita itu adalah rasa apa logonya Mandiri berprestasi, mandiri pertama rasa hebat bermartabat. mandiri berprestasi. Setelah hebat bermartabat, kapan hebatnya ini? Itu tubuh nggak hebat-hebat. Akhirnya karena kita malu ke tetangga nggak hebat-hebat. Udahlah, Mandiri, bikin motor lagi madrasah mandiri berprestasi. Biar mandiri. Dengan mandiri itulah 2007 kita adakan kesejahteraan untuk guru-guru kita, yaitu melalui sertifikasi. Dengan sertifikasi ini, pertama hanya ngumpulin berkas melalui portofolio. Berkas selama jadi pegawai kumpulin, dibukuin, dikumpul. Ada yang isu, ada yang wadah snack, ada yang asal ngumpulin. Isu dia dalam portofolio, kumpulin portofolio, tarik nilai, kurang nilai, 25, 30, portofolio, akhirnya rame, diklat, workshop, diklat, kejar sertifikat, cari sertifikat, ngajar enggak, sertifikat aja cari. Sudah dapat nilai, kumpulin lagi sehingga hampir guru apa ngajarnya ikut sana sini dari portofolio mulai PLPD yang waktu durasinya hanya 1 minggu. Itu sertifikasi PPG portofolio. Hari ini berkas saya dapat nilai saya pada saat itu 875 nilai portofolio. Nah, dengan pendidikan diklat hanya 1 minggu ini, ya diklat finalisasi dan hasilnya tidak jauh dari sini. Terus makin ada sedikit ya naik dan berkelompok. Akhirnya kan makin biasa, makin sulit. Akhirnya Bapak dia kemana-mana. Ada yang ke Medan, ada yang ke Surabaya, ada yang ke. Nah di situ mungkin kurang efektif. Terus kita melakukan PPG. Dengan PPG ini kami kemarin sudah 230 bersama dengan UIN. Ada nggak yang kemarin dulu sudah? Nggak ada ya? Lah kami sudah kemarin yang PPG di UIN. Nah, mulai tahun 2023 ini semua jurusan itu sudah bisa berkuliah di UIN yang baru depan kantor kebetulan K3B. Itu udah pindah. Yang belum lama itu pasca. Yang tinggal sekolah lagi masih ada oleh menteri. Nah, dengan adanya sejahtera guru, anggaran Kementerian Agama tidak naik-naik. Negara memberikan 20% untuk pendidikan. Itu bukan hanya pendidikan, banyak yang lain-lain.
tetap mau bikin madrasah, siapin tanahnya, siapin gedungnya, siapin gurunya, siapin kurikulumnya, siapkan yang lain-lainnya. Kami hanya memberikan pelayanan, yaitu mengeluarkan izin operasional. Disitulah maksudnya madrasah mandiri berprestasi itu, yayasan atau madrasah yang dikelola oleh masyarakat, yaitu hasil swadaya masyarakat, hasil swadaya karya kearifan lokal, membangun madrasah. Ini kebijakannya kita hanya meningkatkan kesejahteraan guru, kualifikasi guru, sehingga untuk bangunan baik REA, RAD ini sudah tidak kebagian anggaran, karena kita lebih kepada mensejahterakan tenaga pendidikan elitnya. Kalau dulu guru madrasah dapat honor apa dari mana? Ya itu dari iuran 5.000, ada dikasih bos juga nggak cukup. Akhirnya sekarang berlomba-lomba untuk menjadi guru yang profesional. Dengan yang guru yang berstatus profesi yang profesional ini harus dipertanggungjawabkan. Bagaimana pertanggungjawaban guru profesional? Kalau saya larikan ilustrasi kepada dokter, dokter itu profesional. Misalkan orang ini sakit, orang sakit ini tentunya ada beberapa kategori. Apa sakit penyakit luar, penyakit dalam, apa sakit bagian fisik, rongga badannya dibagi beberapa unsur. Kalau kita yang awam dengan dunia medis, mana hafal, mana tahu untuk menyembuhkan orang sakit. Tetapi dokter, coba bayangkan, bukan dilihat dengan mata. Harusnya orang sakit itu berpenyakit dilihat dengan mata. Tapi dokter lain, masukkan telinga, totol, mereka jantung. Coba. Karena profesional. Karena profesional tadi bisa mendeteksi penyakit orang ini adalah flu. Tapi kalau kita tidak profesional, orang bisulan, panas dingin, dikasih obat flu. Orang itu bisulan, panas dingin, dikasih obat flu, akan sembuh. Itu profesi yang profesional. Maksudnya kita sebagai guru ini, apalagi wakak kurikulum itu satu arah roadmap, tujuan, tongkat. Kalau orang punten nggak bisa lihat apa kurikulumnya. Kurikulumnya itu ada 2 dimensi. Satu, kalau dia pengen jalan, kalau jalan, kalau blue air, dinding, kalau tek mungkin apa? Itu kurikulumnya itu.
Kalau dia pengen menjadi tahfiz, kurikulumnya apa? Ya, mungkin kita akan kasih. Terus dari Al-Fatihah dengan responsif profesionalnya orang yang bisa lebih memahami ayat-ayat Al-Quran dengan hati, motoriknya fokus untuk bagaimana saya mampu dan bisa. Karena kalau hanya mengedepankan penglihatan, apa semuanya yang tidak dilihat, masih punya pada indah yang lain, masih punya hidup. Ini goreng nasi. Karena lihat anaknya nasi goreng nasi di meja, nggak kelihatan. Tapi karena bau ini goreng baunya nasi, oh no, anak goreng nasi ya. Nah, ini bang. Nah kita sebagai seorang yang sempurna, berkelipat yang sempurna, bagaimana mentransfer knowledge kepada anak, dikasih tanggung jawab sebuah berguru. Tentunya ini adalah satu anugerah dan tanggung jawab besar. Kalau berhasil kurikulumnya, pahalanya 100% atau 1000 derajat lagi. Pahalanya besar. Kalau gagal, insya Allah pahalanya kecil, cuma nggak berdosa doang. Pahalanya kecil. Tapi dosanya mudah-mudahan tidak hanya kecil dan pahala. Untuk mendapatkan pahala yang besar, tentunya kita fokus kepada kebijakan bagaimana dunia ini selalu berubah, dunia ini berinovasi. Nah, untuk bagaimana ke depan dengan sejahteranya guru kita dapat dengan profesi, sebenarnya kita harus jadi guru profesi yang guru profesional, ya guru yang berprofesi harus profesional, harus seperti orang buta dan dokter tadi, ya, bisa memiliki arah tujuan kita ini. Nanti ini kalau kita arah pertama, Bapak Ibu, roadmap kurikulum kita ini pertama adalah kita ini orientasi kita ini mau dibawa kemana? Apa mau dibawa kepada anak-anak menjadi anak-anak yang relevan? Apa anak-anak kita ini akan dibawa kepada anak-anak yang skill tentang alasan, misalkan mereka akan dicetak menjadi kader-kader ulang? Apa anak-anak kita ini akan dijadikan menjadi anak-anak yang profesional dari pemimpin? Karena Cilegon ini adalah daerah industri, anak-anak kita disiapkan untuk menjadi seorang kader di BUMN, pemimpin Kakak Hustin, UTS. Jadi itu orientasi pertama, apa yang harus kita depankan untuk anak-anak kita di sini. Tentunya kemarin kita rakor juga di Bali, Pak Direktur dulu pernah memang mengungkap masalah ahli keterampilan yang selama
buat tahun ini pakem SK yang sudah ada di Pak Direktur ini tidak berjalan karena tidak berjalannya ini ada masa pandemi. Dengan masa pandemi ini semua kegiatan kita ini ada satu bukan longgas generasi ya, jadi ya serba tidak menentu ya. Dengan tidak menentu ini tentunya kita ya tadi kalau bicara kita kurikulum ya memang kurikulum itu harus berubah. Kalau kurikulum tidak berubah bagaimana di masyarakat? Mungkin ada yang Bapak Ibu di masyarakat belum membuat kurikulum darurat. Kalau Bapak Ibu tidak membuat kurikulum darurat, pasti ketika diaudit oleh BPK akan pengembalian tunjangan profesi. Di tahun 2021 kita diaudit oleh BPK. Hasilnya, kalau kita tidak selamatkan guru-guru itu pengembalian. Kenapa? Bapak Ibu mengajar Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, marilah kita sejenak memberikan kepala hati dan jiwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memohon ridhonya atas kegiatan yang dilaksanakan pada hari ini. Ya dzal jalali wal ikram bi rahmatika nastaghith. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala bi sahabati Rasulillah ajma'in. Amin amin ya mujib as-sa'ilin. Anta syakirin hamdan حتى يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاه تنجينا بها من جميع الضلالات وتقبلنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها الى الله انك اعلى الدرجات وتبلغنا بها صراطنا من جميع الخيرات في الحياه وبعد الموت انك قدير. اللهم افتح لنا بفتوح العارفين. اللهم افتح لنا حكمتك واقصر علينا رحمتك يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفه العلم وسهل لنا ابواب فضلك برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اجعلنا اولادنا اولاد من حضر في هذه المدرسه من اهل العلم ومن اهل الخير ولا تجعلنا واياهم من اهل الشر والخير. اللهم يسر لنا في امور الدنيا والاخره. اللهم حصل مقاصدنا وبلغ مرادنا بالخير كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا واسعا ضاعفا. اللهم انا نسالك حسن الخاتمه ونعوذ بك من شر العاقبه وسوء الخاتمه. ربنا توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بفضلك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai pembawa acara, hadirin sekalian, sampailah kita sekarang pada acara pokok, yakni workshop implementasi kurikulum Merdeka tahun 2023 yang kami serahkan sepenuhnya kepada saudara moderator selaku pemandu workshop yang dalam hal ini dipegang oleh Bapak Dr. Andes Haji Rasmanto MPD. Sekali lagi kami mengucapkan selamat mengikuti workshop, semoga sukses. Atas nama pembawa acara
saya Zakia mengucapkan terima kasih atas perhatian hadirin. Mari kita tutup acara ini dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillah. Hadirin yang berbahagia, dari hutan berjalan pulang, naik ke rumah sudahlah senja. Mari kita semangat berjuang, berjuang kita mencerdaskan bangsa. Dahar tekan ninggriane mantap. Asik. Nenggeng bancek sebelah weta. Asik. Golongan ampun saking kehilapan. Menawi boten wenten kesalahan. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua jauh dari abad. Yang sebelah kanan yang nggak dapet, Bapak ke atas Pak. Abah Pak Ji. Silaturahmi kita dimulai itu kan ya dengan hari ini dengan teman-teman. Mudah-mudahan selama 3 hari ini tidak membosankan, karena saya bukan narasumber yang suka jingkrak-jingkrak apa namanya, karena tukang baca yang narasumbernya narasumber baca aja gitu segala macam. Nah, kadang-kadang banyak narasumber itu hiburan terus gitu kan ya. Kalau saya nggak biasa hiburan terus, biasanya baca ya, ngerjain bapak dan ibu biasanya ya. Nggak bisa dihibur. Ya Allah, juga Bu siapa Bu Musa apa? Mas Lupa. Kalau Ibu Mas Lupa, karena satu kota Cilegon itu salah satu yang terkenal itu di Pramuka. Nah dulu sama-sama Pramuka di Bangka Bu ya, Bangka Belitung, dan pernah nginep di madrasah saya dulu di sana. 1 minggu nginepnya di kelas ya, di kelas. Ya alhamdulillah. Nah Bapak Ibu, selama 3 hari kita itu, kalau saya sih targetnya yang penting Bapak dan Ibu paham aja dulu. Kalau bisa gampang nanti ada Pak Carman. Nanti yang melanjutkannya Pak Carman. Ada yang nagih, yang nagih. Nah kegiatan kita pertama konsepnya dulu. IKN itu apa dan lain sebagainya. Baru nanti siang kita coba pembelajaran dan asesmennya seperti apa. Karena kadang-kadang kurikulum merdeka ini terlalu banyak hoaknya daripada benernya. Nah, kalau di media kemarin bertanya, Pak, ini kata DPR ini DPR ini biarin aja, nggak usah didengerin. Tapi kan ya, kecuali sudah ada surat edaran dari kementerian, baik kementerian pendidikan atau kementerian agama. Karena kalau kita tuh kadang-kadang informasi yang seperti itu seakan-akan itu paling sahih, pada itu baru wawancara. Bagaimana menurut Pak Dewan tentang kurikulum merdeka? Kata Pak Dewan, udah nanti ditabuhkan saja. Kan cuma begitu, coba beredarnya seakan-akan benar. Nah, kurikulum merdeka ini Bapak dan Ibu bukan kurikulum baru. Jadi kurikulum merdeka itu bukan kurikulum baru. Jadi kurikulum merdeka itu hanya opsi pilihan pasca COVID. Karena Bapak dan Ibu kemarin mengalami COVID, nah sehingga bagaimana cara menanggulanginya, baik siswa ataupun guru. Bapak-bapak dan ibu-ibu kemarin mengajar sambil ngasuh, ngajar sambil masak, ngajar sambil belanja, ngajar sambil jalan-jalan. Tiba-tiba tahun pelajaran 2022-2023 harus kembali di penjara lagi. Masuk jam 7, pulang jam 4. Sudah barang tentu kebiasaannya bebas, jadi terikat kembali. Kira-kira ada perubahan tingkah laku nggak selama 2 tahun? Gitu kan ya? Pas ketemu itu guru, belum tentu anak, gitu kan? Guru saja begitu, apalagi anak. Karakter anak mungkin kelas 3 sekarang dengan kelas 3 2 tahun kemarin itu berbeda. Anak kelas 3 kemarin nurut, patuh, hormat ke guru. Anak kelas 3 sekarang belum tentu.
karena itu adalah anak program COVID. Rambut, pakaian, gaya bicara, bagaimana misalkan dan sebagainya. Oleh sebab itu maka pemerintah memberikan 3 opsi. Masih boleh menggunakan kurikulum darurat, boleh. K13 boleh. Kurikulum merdeka boleh. Karena kurikulum baru itu nanti akan muncul di 2024. 2024 itu nanti ada kurikulum 2024. Namanya apa nggak tahu. Ya, tapi kerangkanya adalah kurikulum merdeka. Kenapa kita bicara itu? Karena Diknas sendiri untuk Permendikbudristeknya itu sudah 2 kali berubah tentang kurikulum merdeka. Awalnya kan yang nomor 56, yang terakhir kemarin nomor 262 tahun 2022 tentang kurikulum merdeka. Artinya apa? Teman-teman Diknas masih ada penyesuaian. Terus capaian pembelajaran teman-teman Diknas itu sudah 3 kali perubahan. Pertama, kedua, dan sekarang yang ketiga capaian pembelajarannya. Nah, kalau guru sekarang tidak merdeka, gitu kan ya? Kenapa tidak merdeka? Pertama, sudah suruh ngajar sesuai dengan silabus. Pokoknya materi harus tuntas sesuai dengan silabus. Sehingga guru-guru mengejar materi. Yang dianggap kita berhasil ngajar adalah sudah menyelesaikan semua yang kita diajarkan sesuai dengan silabus. Adapun anak mau ngerti tidak ngerti bukan masalah kita. Masalah kita adalah sudah menyampaikan. Itu kurikulum 2013. Selain materinya yang sangat padat, gitu kan ya. Terus kita tuh seragam dari Sabang sampai Merauke sama, materinya sama, cara ngajarnya sama, ujian nasionalnya pun sama. Ujian nasional itu kan rencananya 2021 tidak ada ujian nasional. Datang COVID, sehingga ujian nasionalnya lebih cepat meninggal dunia, gitu kan ya. Itu gara-gara COVID. Nah, tadi Bapak yang merdeka itu apanya, gitu kan Pak ya? Merdeka. Ya, yang merdeka itu apa? Gurunya merdeka. Ngajarnya gimana gurunya, Pak? Materinya gimana gurunya, cara ngajarnya bagaimana gurunya. Yang penting siswanya bisa lulus ke perguruan tinggi, gitu aja Pak. Siswanya bisa hidup di masyarakat, siswanya bisa kompetitif dan bisa bersaing. Adapun materi yang diajarkan man 1, man 2 akan berbeda. Teman-teman 1 KKM pun bisa berbeda. Tergantung apa? Tergantung dari kondisi madrasah masing-masing. Tergantung dari latar belakang gurunya masing-masing. Tergantung dari pengalaman mengajar gurunya masing-masing. Karena guru baru dengan guru lama jangkauannya berbeda. Kalau guru lama itu bangun tidur suruh ngajar juga bisa, itu kan urutan segala macam. Tapi kalau guru baru masih butuh belajar dan lain sebagainya. Sehingga tiap madrasah itu akan mungkin berbeda, gitu kan ya. Nah itu merdeka Pak. Merdekanya di mana? Merencanakan merdeka, melaksanakannya merdeka, ngasih soalnya merdeka, ngasih nilainya pun merdeka. Jadi antara guru misalkan di Mancelgon itu guru kelas 10-nya ada 2 guru. Nah kalau sekarang kan kelas 10-nya se-KKM sama kadang-kadang. Nah kalau nanti jangankan se-KKM 1 madrasah saja, kalau ada 2 guru maka itu ada 2 produk soal. Karena tidak boleh soalnya buatan siapa, harus buatan gurunya merdeka. Guru yang merencanakan, guru yang mengajar, guru yang ngasih soal, guru yang memberikan nilai, itu merdeka. Nah, merdeka bagi siswa apa? Gitu kan ya. Anak kita itu kan, saya yakin lah, man 1 Cilegon dengan man 1 Tangerang dengan man yang lainnya tidak jauh beda. Dari anak yang paling pinter dengan anak yang paling kurang itu ada di sini, gitu kan? Jadi kualitas anak dari A sampai Z itu ada. Nah kalau kemarin
cara kita ngajar, gaya kita ngajar kita seperti apa, kita sama saja ngajar dengan anak-anak IC, Bu. Cara ngajarnya, materinya, kesulitan soalnya sama. Nah, kalau sekarang kita mengajar itu, siswa kita itu siapa? Terus kemampuan siswa kita itu sampai di mana? Yang selanjutnya, motivasi siswa kita itu seperti apa? Karena yang merusak cita-cita siswa, yang merusak masa depan siswa, yang merusak keinginan siswa, ekspektasi siswa, salah satunya adalah orang tua. Salah duanya adalah guru. Kenapa? Orang tua masukkan, kamu masuk ke MAN 1, nanti lulus dari MAN 1 kerja. Itu kan sepertinya tidak ada masalah, tapi itu adalah pembunuhan karakter. Artinya anak sudah terpola pas masuk itu inginnya bekerja. Dia tidak mau mengembangkan dirinya untuk misalkan ke perguruan tinggi, kemana dan lain sebagainya. Dan itu adalah tugas kita. Bagaimana mindset masyarakat, mindset siswa kita jadikan merdeka semuanya. Jadi siswanya merdeka dan lain sebagainya. Itu cerita pendahuluan Bapak Ibu, sehingga kita akan ke sini, Bu. Ini mah ceritanya, kalau ini mah pembelajaran, saya yakin Bapak Ibu sudah biasa. Cuma kira-kira bedanya apa? Nah, yang penting itu di sini. Yang penting itu dianalisis CP. Kenapa penting? Karena itu menentukan kualitas kita mengajar. Karena itu menentukan kualitas kita mengajar. Karena itu akan menentukan kualitas siswa yang lulus dari kita. Itu berdasarkan analisis CP. Yang tadi itu, Bu, yang membedakan satu madrasah dengan madrasah yang lain, itu adalah hasil dari analisis CP. Di mana-mana hasil analisis banyak dan lain sebagainya. Di mana-mana penyusunan modul aja contoh-contoh sudah banyak. Tapi kelemahan kita biasanya kita membuat perangkat pembelajaran itu copy paste, ganti madrasah, ganti guru. Tujuannya apa? Untuk menyenangkan pengawas. Ya, supaya pas pengawas nanya, mana RPP-nya? Ini. Mana ininya? Ini. Pas ditanya, gimana cara buat RPP-nya? Ngulang. Apalagi misalkan RPP yang 2016 panjangnya minta ampun. Ya, ngerti juga enggak bagaimana cara mengajarnya, tambah lagi RPP 3 langkah yang kita kenal dengan RPP 1 lembar. Sebetulnya itu adalah RPP 3 langkah berdasarkan SE Mendikbud. Maka Indonesia udah kacau, Pak. Permendikbud tuh kalah sama SE, gitu kan ya. Kadang PP itu kalah sama SE. Ini zaman sekarang luar biasa, ya. Nah, Bapak Ibu, jadi ini yang akan kita coba. Hari Jumatnya kita P5. P5 itu profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila itu sebetulnya MAN 1 itu sudah banyak dan sering melakukan. Cuma itu seakan-akan bukan itu, gitu kan ya. Jadi kadang-kadang madrasah itu dikasih kesempatan 30% untuk mengadakan kegiatan di luar KBM seperti biasa. KBM juga, cuma tidak seperti kegiatan belajar mengajar, nanti kayak tim teaching dan lain sebagainya. Contohnya apa? Contohnya misalkan, apa sih ritual keagamaan yang berlaku di daerah sekitar ini siswa kita? Misalkan kita belajar tentang tahlilan, gitu kan ya, mengadakan prosesi kegiatan sampai dengan penilaian segala macam. Satu kegiatan itu namanya profil belajar, apa namanya? P5, proyek penguatan profil belajar Pancasila. Oh, anak misalkan membuat karya tulis, gitu kan ya, karya tulis kemana kita jalan, anak membuat segala macam. Tapi kegiatan itu anak tidak belajar seperti biasa, misalkan jam pertama kimia, jam kedua bahasa Indonesia, terus nggak begitu, cuma dia itu saja. Nah, dikasih kesempatan 30%. Jadi proyek itu apa? Proyek itu adalah mimpi kita, mimpi Bapak dan Ibu lulusan dari MAN 1 ini ingin punya karakter anak seperti apa.
terbang sudah kemana-mana dan layak dan patut untuk dijadikan narasumber, dan hari ini tepat kalau Man 1 memanggil beliau untuk memberikan pencerahan. Yang saya hormati Ibu Kepala Man 1 Kota Cilegon, yang saya hormati teman-teman wakil kepala, serta Bapak dan Ibu guru beserta staf TU yang mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecerdasan dan kepandaian dalam rangka memajukan madrasah yang kita cintai ini. Tidak ada kalimat yang patut saya ucapkan dalam kesempatan ini kecuali bersyukur kepada Allah kita masih bisa berkumpul secara bersama-sama berjuang untuk melaksanakan kegiatan yang amat sangat mulia, yaitu dalam rangka mewujudkan anak-anak yang pandai dan cerdas. Ini pekerjaan yang amat sangat mulia. Karena apa? 10 tahun yang akan datang tergantung anak-anak yang kita didik tahun ini. Maka ketika Bapak dan Ibu salah dalam melangkah, maka dosanya akan terus mengalir sampai akhirat, sampai ibu bapak dan nggak ada. Ya, hati-hati. Maka hari ini saya mengajak, mari kita luruskan ya, libatkan Allah dalam segala hal. Karena kita tahu dan yakin la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kemarin Pak Didin saya baru membuktikan betapa sayangnya Allah terhadap kita. Kita ada acara besar hari amal bakti Kementerian Agama di tengah-tengah musim hujan, Pak. Acara itu bukan berarti nggak berkah ya kalau datang hujan, tapi bubar, gitu kan? Sehingga kita semua mengajak kepada warga Kemenak itu untuk berdoa 3 hari itu suasananya nyaman, aman. Sampai upacara aja panas enggak, hujan enggak, Pak? Adem, gitu kan? Selesai upacara datang gerimis dikit dong, Dah belum selesai, foto-fotonya belum kenyang, jadi nggak jadi hujan. Tadi malam dia hujan, tadi pagi malah ya. Tadi pagi luar biasa, kayak ditumpah aja 3 hari ditahan kok. Dengan doanya orang-orang Kementerian Agama. Dari sana saya yakin luar biasa doanya orang-orang baik di Kementerian Agama ini. Maka dari sana pun saya yakin ketika Bapak dan Ibu lurus dalam niat untuk mendidik anak-anak, maka 10 tahun yang akan datang Indonesia akan menjadi betul-betul merdeka, sama seperti kurikulum yang kita dambakan. Salah satu langkahnya, jangan salah pilih dalam memilih presiden. Ya, salah satu langkahnya ya, yang sudah dikatakan. Tapi itu pun saya kembali lagi sebuah keyakinan, selagi orang-orang Islam di Indonesia betul-betul niatnya lurus memperjuangkan agama Islam, maka Allah akan pilihkan pemimpin yang betul-betul mencintai agama Islam. Kalau saat ini kita merasakan demikian, itu sebetulnya gambaran bagaimana masyarakat kita orang Islam yang sesungguhnya. Ya inilah modelnya. Ya, jadi seperti itu. Yang selanjutnya, Bapak dan Ibu, ketika kita mengajar tadi itu, kita capek sebetulnya kalau mengikuti gonta-ganti menteri, gonta-ganti kurikulum. Dan hakikatnya semua kurikulum itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Sehingga sekarang kembali aja kepada hati nurani kita dalam mengajar. Tadi teori telah disampaikan oleh pakarnya, oleh teman dan senior saya. Ketika beliau berhenti menjadi pengurus forum komunikasi kepala madrasah sebanten, beliau langsung menunjuk ke saya untuk jadi ketua. Waduh, saya dapat kebebanan, tapi alhamdulillah bisa berjalan walaupun ya sambil belajar. Jadi teori tadi telah disampaikan oleh Pak Didin. Kemudian tinggal prakteknya. Hakikatnya itu yang pernah kita pelajari di KMA 183, 184. Demikian. Madrasah itu tidak akan dikekang-kekang. Silahkan selera Bapak dan Ibu, selera madrasah, laksanakan. Asal nanti terukur capaiannya. Selama ini kan kita ngejar-ngejar kurikulum tapi tidak terukur capaiannya. Sehingga pada akhirnya di sekarang ini dibebaskan, nggak ada jurusan.
orang mau arahnya kemana nih siswa kita keinginannya, maka di sanalah kita dorong. Maka guru dan madrasah itu sifatnya adalah memfasilitasi dan mendorong apa yang ada di dalam kemampuan siswa. Contoh Bapak dan Ibu tadi itu, kita itu langkah sebetulnya nggak ada yang salah, yang penting berani melangkah saja. Gambarannya anak kecil ketika belajar jalan, apakah ada yang salah dengan dia ketika dia merambet tembok, ketika merambet hal yang lain, bahkan sesekali dia merambet sesuatu yang benda pecah itu. Dan hakikatnya terus harus berani mencoba dan pada akhirnya ketika anak ini walaupun tergopoh-gopoh jatuh dan bangun sampai terluka, pada akhirnya ketika anak ini bisa berdiri dan tegak berjalan mendapatkan tepuk tangan dari kita semua. Dan anak inilah orang yang sudah berani berarti menentukan sikap dan langkahnya. Demikian kita, madrasah harus mampu seperti itu. Sehingga tadi juga saya ngasih motivasi kepada kepala-kepala madrasah MTS Negeri 2. Kata saya, Bapak dan Ibu ini kadang-kadang kemerki atau kuman di seberang lautan kelihatan, gajah di teluk umpana nggak kelihatan. Ketika ada madrasah nih, sebelah madrasahnya berdiri sekolah, wah sudah dia orang-orang menyalahkan ini dan itu, tapi yang sesungguhnya ada di dalamnya nggak pernah diurus. Contoh, ada satu yayasan yang di dalam yayasan itu ada MI, ada MTS, ada MA. Guru MI-nya ngejelek-jelekin guru MTS-nya, guru MTS-nya ngejelek-jelekin guru MA-nya. Akhirnya, nih siswanya juga demikian. Sehingga walaupun iklan sebuah madrasah itu di luar biasa, tapi yang keluar dari mulut orang yang sekolah itu jangan sekolah di sana. Saya selalu setiap hari datang nggak ada gurunya. Dan gurunya ngajarnya salah-salah. Tuh, jadi demikian Bapak dan Ibu, hakikatnya sekarang itu Bapak dan Ibu memegang bidang studi apa yang memang sudah diampuh, maka tunjukkan bidang studi Bapak dan Ibu itu bisa mewarnai siswa menjadi orang-orang yang hebat, siswa menjadi orang-orang yang berprestasi. Sehingga hari ini saya mengajak kepada Bapak dan Ibu, kalau mau mengoreksi jangan koreksi orang lain dulu, koreksi diri sendiri. Sudahkah kita betul-betul menyampaikan pelajaran kita dengan baik? Jadi jangan terlalu terkekang begitu muncul kurikulum, waduh stres duluan. Waduh kurikulum ganti lagi merdeka begini dan begitu dan lain sebagainya. Gak usah. Jadi yang terpenting itu. Ini sudah banyak bukti, maka libatkan Allah dalam melangkah, kemudian arahkan anak ini untuk dekat dengan Allah. Kemudian setelah itu upaya dengan maksimal. Insya Allah Allah yang akan memberi jalan-jalan. Ini bagi konsep orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, sehingga akhirnya kita tidak terlalu sibuk dengan urusan yang tidak terjangkau dengan pikiran kita. Tapi kita bukan berarti pasrah aja kepada enggak, tapi tetap upaya. Hari ini saya melihat bahwa upaya dari satu Kota Cilegon luar biasa. Di tengah-tengah libur mengadakan kegiatan seperti ini. Kalau orang yang berpikir egois kan, apa lagi nih waktunya libur atau harusnya bebas bermain kemana-mana, malah ini duduk seharian di sini ya, ngantuk dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah narasumbernya semangat, pesertanya semangat, dan hari ini saya baru saja ngomong luar biasa kata Ustaz. Dari yang ngantuk saya yang duduk aja ngantuk nih ya. Dan ini mudah-mudahan adalah satu gambar bahwa Bapak dan Ibu memiliki tekad yang kuat bahwa 1, 2, 3 tahun yang akan datang betul-betul madrasah itu bukan hanya dipandang sebelah mata, tapi dipelototi dengan 2 mata sehingga menjadi rebutan bagi masyarakat kita semua. Terima kasih. Itu saja yang kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.